Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, tentu saja untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terkadang banyak liku-liku, ada tanjakan, ada turunan, ada kebahagiaan, ada kesedihan, wajar. Kenapa? Karena di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu dua insan yang berbeda disatukan. Mungkin latar belakang pendidikan yang berbeda, mungkin latar belakang suku yang berbeda, mungkin latar belakang yang lainnya serba berbeda, dan di dalam ikatan pernikahan itu disatukan. Sangatlah wajar ketika ada percekcokan misalnya, atau ada ketidaksetujuan misalnya, karena memang fitrahnya dua manusia disatukan. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi, untuk menghadapi, menyatukan dua insan yang berbeda ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hadis riwayat Abu Daud bahwasanya ada tugas dan kewajiban masing-masing. Suami punya tugas dan kewajiban masing-masing, begitu pula istri punya hak dan kewajiban masing-masing. Di dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan, yang pertama tugas suami itu adalah tut'imaha idza ta'imta, yaitu harus diberi makan jika kamu makan. Nah, ini adalah tugas untuk suami. Artinya suami jangan hanya diam saja di rumah, suami jangan hanya tidur saja di rumah, bahwa kewajiban suami itu wajib untuk memberikan nafkah, wajib untuk mencari nafkah, dan wajib untuk menghidupi istrinya dan juga nanti anak-anaknya. Itu yang pertama. Ma'asyiral muslimin, yang kedua adalah watak suwaha idza kasaita, yaitu harus diberi pakaian. Jangan cuma si suami yang memakai pakaian yang bagus, jangan cuma si suami yang punya pakaian yang mahal, tapi istri pun sama, harus diberikan pakaian yang bagus, harus diberi pakaian yang mahal jika kita mampu, tentu saja. Dan ini menjadikan kewajiban suami sebagai seorang suami. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala tadrib bil wajhi, jangan memukul wajah. Maka tidak heran sekarang itu di kita ada namanya undang-undang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu mengadopsi dari hadis riwayat Abu Daud ini, bahwa seorang suami itu walaupun sedang dalam keadaan marah, walaupun sedang dalam keadaan galau, walaupun sedang dalam keadaan apapun, semarah apapun, sebenci apapun kepada istri kita, maka jangan pernah memukul. Makna memukul ini bisa memukul dengan fisik atau memukul dengan ucapan. Kalau memukul dengan fisik misalnya menempeleng, kemudian juga meninju dan lain sebagainya, itu memukul dengan fisik. Tapi kalau memukul dengan kata-kata, misalnya dengan menghina, dengan mengejek dan lain sebagainya, itu juga sama memukul, tapi memukul dengan kata-kata. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah wala tuqabbih. Kata Rasul melalui hadis riwayat Abu Daud ini, bahwa jangan pernah mengejek. Hei para suami, ingat, istri kita adalah seseorang yang mendampingi kita, yang melayani kita, yang memberikan kita kebahagiaan, bahkan yang memberikan kita anak-anak. Sebagaimanapun
jeleknya, katakanlah dalam tanda kutip, jangan pernah mengejek. Mentang-mentang seorang istri itu kulitnya misalnya tidak terlalu putih, maka seorang suami, "Hei, hitam," atau "Hei, hitam." Itu tidak boleh, ya. Jangan mentang-mentang suaminya, istrinya itu pendek misalnya, "Hei, beke," misalnya, "Hei, bocil," misalnya. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena bagaimanapun itu adalah istri yang kita cintai, istri yang kita sayangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memanggil kata-kata kasar kepada istrinya, memanggil dengan omongan-omongan atau ucapan-ucapan yang kasar, tidak pernah. Bahkan Rasulullah SAW itu memanggilnya dengan panggilan yang mesra, panggilan yang sayang. "Ya Khumairah, wahai yang kemerah-merahan." Artinya tidak pernah Rasul memanggil kepada istrinya itu, "Ijah, sini kamu. Isah, sini kamu." Enggak pernah. Tapi baginda Rasulullah SAW memanggilnya dengan panggilan kesayangan, "Ya Khumairah." Begitupun kita kepada istri kita harus memanggil dengan panggilan sayang, harus memanggil panggilan yang sangat bagus. Walaupun mungkin kenyataannya tidak demikian. Mungkin istri kita tidak terlalu cantik, ya kita bilang saja cantik. Mungkin istri kita tidak terlalu tinggi badannya, ya bilang saja tinggi. Untuk apa? Untuk menyenangkan istri kita. Dan yang berikutnya adalah wala tahzur illa fil mabit. Jangan pernah menjauhinya. Wajar ketika di dalam kehidupan rumah tangga ada percekcokan, ada obrolan-obrolan ketersinggungan, sangat wajar. Ketika kita sedang mengalami hal itu, maka yang harus dicamkan oleh suami, jangan pernah keluar rumah. Kalau misalnya rumahnya lantai 2, ya mungkin kalau suami di lantai 1, ya istri pindahlah ke lantai 2. Kalau misalnya rumahnya tidak berlantai atau cuma 1 lantai misalnya, ya cobalah istri di dalam kamar, suami di luar kamar. Jadi jangan keluar dari rumah. Itu pesan Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Abu Dawud. Begitu pula ada kewajiban-kewajiban untuk seorang istri. Ya, apa saja untuk kewajiban untuk seorang istri? Yang pertama adalah ida amaroha atau athu. Bila disuruh harus taat. Sepanjang perintah suami tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istri wajib taat kepada suaminya. "Neng, Nyai, tolong ambilkan kopi." "Baik, Pak." "Mah, tolong semirin sepatu." "Baik, Pak." "Mah, tolong panasin mobil." "Baik, Pak." "Mah, tolong bikinkan nasi goreng." "Baik, Pak." Itu perintah suami harus dilaksanakan. Kan kalau kita menyuruh seorang suami, maksud saya menyuruh membikinkan kopi, itu kan bukan perintah yang bermaksiat kepada Allah. Disuruh nyemir sepatu misalnya karena suaminya harus berangkat ke kantor, maka itu juga bukan perintah yang melanggar perintah Allah. Jadi wajib taat. Jangan sekali-kali seorang istri itu melanggar ataupun merasa perintah suami itu, wah ini berat, enggak mau saya mah. "Mah, tolong bersihkan sepatu." "Enggak, malas, sama papa aja." "Ngapain, saya lagi sibuk." Jangan. Itu dosa. Ya, berdosa bagi seorang istri itu. "Mah, tolong cariin kunci mobil." "Enggak, cari aja sendiri." "Ngapain, saya lagi ngantuk." Enggak boleh. Ya, itu seorang istri itu wajib hukumnya taat kepada perintah suami sepanjang perintah suami itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wa inna dharra ilaiha sarrathu, ya. Jadi apabila dipandang ia harus menyenangkan. Artinya istri itu harus menyenangkan baik dari sisi fisik maupun dari sisi psikis. Banyak di kita sekarang ini para istri itu yang merasa dari depan suami mah nggak harus dandan, nggak boleh gitu. Banyak para istri yang di depan suaminya itu cuman pakai baju seadanya,
pakai baju sigak lap saja sudah dipakai, ya. Itu nggak boleh, karena itu tidak bisa menyenangkan. Maka seorang istri itu apabila suaminya datang dari kantor, apabila suaminya mau berangkat ke kantor, harus betul-betul ketika dipandang itu menawan hati seorang suami. Jadi enak. Dan seorang suami pun ketika nanti si istrinya itu dia dipandang itu menyenangkan, yakin di kantor tidak akan kemana-mana. Yakin di kantor dia tidak akan larak diri kepada perempuan lain ataupun kepada istri lain. Pada umumnya kebanyakan, ya, itu hal yang terjadi, sesuatu yang tidak mengenakan ataupun sesuatu yang di luar dugaan, itu bisa jadi dipicu oleh apa? Karena misalnya si istrinya itu dari pagi sampai sore pakai baju itu terus. Yang tadinya bajunya baunya cuman bau satu macam, sekarang ataupun sore-sorenya sudah dua macam baunya itu. Jadi di mana suami mau merasa senang? Di mana suami mau merasa bahagia kalau si istrinya itu dia tidak bisa menyenangkan seorang suaminya? Maka hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci bagi kebahagiaan rumah tangga adalah seorang istri itu wajib menyenangkan, wajib memperlihatkan baik itu aura maupun mimik yang bagus kepada seorang suaminya. Maka dari itu, dandannya seorang istri, ke salonnya seorang istri itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Setiap desahan nafasnya, setiap langkah kakinya, setiap celaan memupur ataupun menempelkan bedaknya kepada wajah seorang dia, kepada wajah istrinya, maka itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya bahwa istri itu harus dipandang itu menyenangkan, membahagiakan, dan juga membuat nyaman seorang suaminya. Jadi suami di rumah itu merasa betah, merasa adem, merasa indah aja di rumah itu, ya. Itu jadi kewajiban seorang istri kepada suaminya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa kewajiban, baik itu hak dan kewajiban seorang suami maupun hak dan kewajiban seorang istri. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika sudah sah menjadi seorang suami istri, baik itu sah secara hukum agama maupun sah secara hukum negara, maka dari saat itulah dia terikat oleh hak dan kewajiban. Hak itu harus ditunaikan dan kewajiban pun wajib dilaksanakan. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu beberapa kewajiban baik itu seorang suami maupun seorang istri. Istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih banyak beberapa kewajiban hak dan kewajiban seorang suami kepada istri ataupun istri kepada suaminya. Dan jika Anda penasaran, boleh Anda di like, subscribe, ditonton dan di komen di channel YouTube Ustadz Dadang Official, dan ditunggu subscribe-nya kemudian komentarnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.